Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ba'd malah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sambil nungguin maghrib ya. Mudah-mudahan kekejar nih sampai sebelum maghrib. Oke, ngomong-ngomong soal Zulhijjah ya. Ngomong-ngomong soal haji ya, ngomong soal kurban gitu ya. Yang kemarin waktu ketika khutbah Idul Adha banyak ya yang para khotbah itu menyampaikan tentang hal-hal tersebut, dan semuanya itu pasti berkerat-erat ya, berkait berkelindan dan nggak bisa jauh dari kisahnya sang Khalilullah, Nabi Ibrahim dan keluarganya gitu ya. Berapa banyak ayat-ayat di Quran tuh yang menyebutkan kita tuh diminta untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif ya, dan wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang mempersekutukan Allah ya, bukan orang yang syirik gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrolin beberapa ayat di Quran tentang syirik ya. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, ikhwatul iman rahmatullahi subhanahu wa taala. Jadi memang kita udah harus sejatinya ya, harus menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan syirik ya, dan dari segala bentuk kemusyrikan gitu. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa ya, Bigwa itu kenapa sih kita harus menjauhi perbuatan syirik dan segala bentuk kemusyrikan? Karena satu, apa kata Quran? Karena gini teman-teman, syirik itu menghapuskan segala amalan kita ya. Syirik akan menghapuskan semua amalan ya. Kata Allah di Quran surah Az-Zumar Quran 39 ya, ayat 64 dan 65-nya, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Itu ayat 64 ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Di ayat 65-nya, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Kata Allah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah ya, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya maka hapuslah amalmu, dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi kalau kita tuh mempersekutukan Allah ya dengan apapun ya, niscaya amal kita akan terhapus ya. Maka akan hapuslah amalmu, dan tentu ketika amal kita terhapus pasti akan ya tergolong orang-orang yang rugi, khosirin gitu ya. Dan kita nggak mau dong ya. Jadi jangan sampai kita itu ya, jangan deket-deket ke kemusyrikan itu, jangan deh. Kenapa? Tadi ya, kemusyrikan itu, syirik itu bisa menghapus segala amalan kita. Mau nggak? Udah capek-capek kita ngomongin amal terus hilang gitu aja, sedih kan ya? Janganlah. Oke, terus big why yang kedua, kenapa sih kita harus menjauhkan diri ya dari syirik dan kemusyrikan gitu. Orang-orang musyrik itu najis gitu. Najis dan diharamkan mendekati Masjidil Haram kan gitu ya ayatnya di At-Taubah ayat 28 gitu ya. Makanya di Saudi itu kan ada ini ya, ada range gitu ya, ada wilayah tanah haram gitu ya. Nah, apa kata Allah di Quran surah At-Taubah ayat ke-28 28 kalau salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insyaallah innallaha alimun hakim. Wah, lupa bacanya.
Ya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai yang mengaku dirinya masih memiliki iman, ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, ya, najis, eh, kotor jiwanya gitu ya. Jiwanya itu kotor. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir itu nggak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, ya, jika Dia menghendaki. Tentunya jika Dia menghendaki. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi mau nggak jadi orang yang jiwanya kotor? Mau nggak jadi orang yang, ya kita aja deh, kalau baju kita, celana kita itu terkena najis gimana? Ada sih ya. Ini orang-orang musyrik itu ya najis gitu ya, jiwanya kotor. Ya, semoga Allah jaga kita dari kekotoran jiwa ya. Oke, selanjutnya kenapa kita untuk apa ya tadi menjauhi syirik dan kemusyrikan, segala bentuk kemusyrikan gitu ya teman-teman. Karena syirik adalah dosa besar dan orang musyrik itu nggak akan diampuni dosanya. Wah, serem ya. Syirik itu adalah dosa besar dan orang musyrik tidak akan diampuni dosanya. Itu ada di Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-48. Surat An-Nisa ayat surat keempat ayat ke-48-nya gitu ya. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika min masih lupa nih apa. Ulang. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Sesungguhnya Allah ya tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias syirik ya. Dan Dia mengampuni apa-apa dosa-dosa selain syirik. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik ya bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar ya. Jadi syirik itu dosa besar dan Allah gak akan mengampuni dosa orang yang syirik gitu ya. Jadi ya udahlah, jangan dekat-dekat sama dosa besar ya. Dosa kecil aja jangan deketin, apalagi dosa besar gitu ya. Dan mau nggak sih, emang kita nggak pengen diampunin sama Allah sampai kayak begitu gitu ya. Dah lah ya, jangan dekat-dekat lagi dengan syirik dan kemusyrikan. Yang keempat, kenapa kita harus menjauhi perbuatan syirik dan kemusyrikan adalah karena orang-orang musyrik ya tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang menyedihkan sekaligus menyeramkan ya. Orang musyrik itu tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 105-nya. Ya, ayat 105-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ya من خير من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, kata Allah, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik ya, dan ya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar gitu ya. Mau nggak sih? Emang kita nggak pengen dapat rahmat Allah? Ya siapa sih yang nggak pengen dapat rahmat Allah?
ya pasti pengen ya. Jadi udah jauhin segala kemusyrikan ya, bahkan yang dekat-dekatnya jangan ya, jauhin aja gitu ya. Nanti ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih menyeramkan lagi. Kenapa kita harus jauhi musyrik dan kemusyrikan ya? Karena gini teman-teman, orang musyrik itu nggak akan digubris oleh Allah, dicuekin ya, diacuhin. Orang musyrik tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan ya, kita dicuekin sama pasangan, dicuekin sama temen aja udah kayak apa tahu gitu ya. Tapi ini nggak digubris sama Allah, masya Allah ya. Ada di Quran surah ke-25, surah Al-Furqan ayat ke-77 ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Ya, katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Ya, nggak digubris teman-teman. Kalau tidak karena doamu. Tapi gimana kamu berdoa kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya gitu ya. Kelak kamu karena itu kelak azab pasti akan menimpamu gitu ya. Ini ya, aduh serem ya ininya ya. Nggak digubris sama Allah gitu ya. Aduh, masya Allah ya. Al-Furqan ayat 77 bikin kita serem. Next, kenapa kita harus menjauhi syirik? Makin kesini makin serem ya. Jadi orang-orang musyrik itu dilabeli, memang dicap itu tersesat sejauh-jauhnya ya. Udah sesat jauh lagi ya. Kita nyasar di tempat yang jauh itu kan gimana gitu ya. Jadi orang-orang musyrik itu tersesat sejauh-jauhnya ya. Di Quran surah keempat, surah Al-Maidah, surah An-Nisa ayat ke-116-nya ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu tentunya, dan Dia mengampuni dosa selain itu ya, tadi yang ada senada dengan tadi ya, bagi siapa yang ya kehendaki itu. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, artinya dia syirik ya, dia musyrik, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali ya. Dhalalan ba'ida, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tersesat jauh nih. Duh, mudah-mudahan kita ke sini ya. Nah, terakhir sebelum menjelang maghrib ya, kenapa kita harus menjauhi syirik dan kemusyrikan? Karena teman-teman, orang-orang musyrik itu akan binasa serta mendapatkan kecelakaan yang besar ya. Jadi kecelakaan besar akan menimpa orang-orang yang ya berbuat syirik gitu ya. Misalkan ada di Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-6-nya ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin ya, wa wailul lil musyrikin ya. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya ya. Celakalah bagi orang-orang yang musyrik gitu ya. Jadi orang-orang musyrik itu ya mendapat kecelakaan yang besar gitu ya. Ya, jadi kalau kita review tadi dengan dari pertanyaan besar yang tadi gitu ya, kenapa sih teman-teman kita itu
harus menjauhkan diri gitu ya dari segala bentuk perbuatan syirik dan segala bentuk kemusyrikan. Karena satu ya, di Quran surah Az-Zumar ayat 64-65, syirik akan menghapuskan semua amalan kita. Ya, sayang banget ya. Terus yang kedua kita bisa temukan di Quran surah At-Taubah ya, At-Taubah ayat 28, orang-orang musyrik itu najis dan diharamkan mendekati Masjidil Haram. Ayo, bayang nggak, kita nggak bisa ngelihat Ka'bah, nggak boleh dekat-dekat Ka'bah, gimana sedihnya tuh ya. Alhamdulillah. Nah yang ketiga, kenapa kita harus jauh-jauh dari syirik? Karena syirik itu adalah dosa besar dan orang musyrik tidak akan diampuni dosanya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-48-nya. Terus kenapa kita harus menjauhi kesyirikan? Karena orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 105. Ya. Terus yang ke berapa tuh? Ada yang gitu enggak? Yang kelima enggak salah ya. Ya, orang musyrik itu tidak akan digubris, ya, enggak akan diindahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuekin. Ya. Ayat Quran surah 25 surah Al-Furqan ayat ke-77-nya, ya. Terus yang ke-6, orang-orang musyrik itu tersesat sejauh-jauhnya. Yang dhalalan ba'ida. Quran surah An-Nisa ayat ke-116-nya. Ya. Terus terakhir, orang-orang musyrik itu akan binasa serta mendapatkan kecelakaan yang besar, ya. Quran surah Fussilat surat ke-41 ayat ke-6. Masalah ke-6 ya. Wa wailul lil musyrikin. Ya. Nah, teman-teman, gitu ya, rugi banget, dan bukan hanya sekedar rugi sih, lebih ke bahaya gitu ya, bahaya banget ya, yang akan orang-orang yang musyrik itu ya udah bahaya yang akan menimpa orang-orang yang bersekutu Allah gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita nggak ke situ ya. Nah, setelah itu tentunya kita juga harus menjauhi ini ya, mencampakkan sejauh-jauhnya sifat-sifat yang nggak baik ya, kecewa, ketidakpuasan, pelit itu nggak bagus ya. Iri, dengki, benci, dendam, amarah, hal-hal buruk lainnya ya, suka mengolok-olok, suka mencela, suka menggunjing, terus stalking kesalahan orang lain ya, cari-cari kesalahan orang lain, terus memecah belah gitu ya, entah memecah belah persatuan agama lah, macam-macam memecah belah lah ya. Terus merasa diri paling benar juga nggak baik, teman-teman. Merasa paling baik gitu ya, merasa paling pintar, merasa paling bersih, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Belum lagi prasangka buruk yang kadang-kadang suka mengiring di pikiran kita gitu ya. Ya semuanya ya dibersihin lah ya. Bersihin hati, jangan angkuh, nggak congkak gitu ya, nggak sombong. Siapa sih yang senang sama sombong ya? Dan jauhin semua sifat-sifat yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ya teman-teman ya? Apapun kebesaran yang kita sandang gitu ya. Itu harta, pangkat, jabatan, popularitas atau apapun ya. Semuanya kecil gitu ya. Nggak berarti di hadapan Allah ya. Berapapun perkasanya kita, ya kita mah lemah. Apalah kita lah ya, lemah pasti di hadapan Allah yang Maha Kuat ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa ilahi. Udah azan maghrib ya. Oke, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah nyimak.